Mimpi besar Timnas Indonesia melenggang ke Piala Dunia 2026 dipastikan sirna. Para penggemar sempat dibuat bahagia dengan kiprah mulus Garuda Nusantara dari awal kualifikasi. Shin Tae-yong telah sukses membangun fondasi dan menghasilkan chemistry yang kuat. Gak heran macan Asia yang tertidur sempat kembali mengaum karena pernah menjadi batu sandungan tim langganan Piala Dunia. Meski gagal, jutaan rakyat Indonesia tetap bangga mengawal perjuangan Garuda Nusantara. Cetak gol coba merangkum perjuangan haru para penggemar mengawal 3 tahun demi Piala Dunia sebagai berikut. Melenggang mulus walau diremehkan banyak pihak. Timnas Indonesia selalu kesulitan menemui chemistry di beberapa era kepelatihan. Luis Milla yang digadang-gadang membawa harapan untuk Garuda Nusantara masih dianggap belum cukup. Pelatih asal Spanyol ini menerapkan gaya permainan Eropa yang memberatkan para penggawa. Barulah Shin Tae-yong datang menghadirkan pendekatan yang berbeda. Pelatih asal Korea Selatan ini pelan-pelan membangun pondasi yang kuat untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dengan sabar mengajari teknik dasar sepak bola ke para pemain Garuda. Coach Shin sempat mengeluhkan kemampuan teknik anak asuhnya masih jauh dari harapan. Passing yang benar dulu, baru lari satu sentuh lagi, ankle-nya dikunci, kata Shin Tae-yong. Bukannya mengeluh, Coach Shin tetap setia mengajari anak asuhnya hingga punya kemampuan profesional. Puncaknya adalah saat sang pelatih membawa Indonesia menjadi kuda hitam di Piala Asia. Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Garuda Nusantara lolos ke 16 besar sebelum disingkirkan Australia. Harapan publik Indonesia terhadap Coach Shin begitu besar di kualifikasi Piala Dunia. Namun pelatih kelahiran Yeongdeok ini harus memulai kualifikasi Piala Dunia dari putaran pertama. Indonesia harus merebut 1 tiket di putaran kedua karena peringkat paling rendah di Asia. Hebatnya Shin Tae-yong membawa Indonesia lolos setelah menang atas Brunei dengan agregat 12-0. Di putaran kedua, skuad Garuda Nusantara tergabung bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Media besar seperti Soha memprediksi Indonesia bakal menjadi lumbung gol timnas Vietnam. Dalam rekor tentunya Vietnam lebih baik, lihat saja Indonesia akan jadi lumbung gol, tulis Soha. Lagi-lagi Coach Shin mematahkan prediksi tersebut dan berhasil menyingkirkan Vietnam. Skuad Garuda dipastikan lolos ke ronde 3 dan tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Bahrain. Menjadi batu sandungan tim langganan Piala Dunia. Meskipun dicibir sana-sini, Timnas Indonesia era Shin Tae-yong justru terus menunjukkan performa maksimal. Garuda Nusantara sukses menjadi batu sandungan tim langganan Piala Dunia. Di tangan Coach Shin, Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor kacamata. Hasil ini sampai membuat Graham Arnold malu dan memutuskan mundur dari kursi kepelatihan. Di laga lainnya, Shin Tae-yong juga sempat mempermalukan Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Padahal saat itu pasukan Elang Hijau tengah berada dalam motivasi tinggi. Pasalnya, pihak federasi mengembalikan sosok Hervé Renard yang berjasa di Piala Dunia 2022. Bahkan, sang juru taktik sempat koar-koar bisa menghabisi Garuda Nusantara dengan mudah. Namun, Renard akhirnya mengakui keunggulan Indonesia yang telah melampaui anak asuhnya. Indonesia pantas menang, mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Sementara kami memulai laga layaknya partai uji coba, ujar Renard pasca kekalahan di GBK. Hasil positif ini nyatanya dinilai masih kurang oleh PSSI. Erick Thohir berserta jajarannya mengambil keputusan besar dengan memecat Shin Tae-yong. Sontak langkah berani tersebut membuat para penggemar bertanya-tanya. Sebab Coach Shin nyaris suci dari dosa terlepas dari blunder line up-nya saat dikalahkan timnas China. Apalagi sosok Patrick Kluivert masih kalah pengalaman ketimbang Shin Tae-yong. Benar saja, keputusan ini nyaris blunder karena Indonesia berhasil dikalahkan Australia dengan skor 5-1. Sampai-sampai ruang ganti dikabarkan sempat pecah karena ketidakpuasan para pemain. Beruntung, masalah ini cepat diselesaikan dengan 2 hasil positif kontra Bahrain dan China. Bahkan para pemain juga mendapat kado jam tangan mewah dari Presiden Prabowo Subianto.
Namun, gebrakan ini justru dikritik karena berpotensi membuat para pemain merasa jumawa. Meningkatnya kepercayaan diri, lanjutkan proyek naturalisasi. Kepercayaan diri timnas Indonesia semakin di atas angin setelah berhasil menjadi perhatian para pesaing. PSSI langsung ngegas dalam memperkuat komposisi skuad Garuda. Federasi Indonesia membuat kejutan dengan menaturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Kedua pemain ini ditambah untuk mengatasi masalah di lini penyerangan yang dianggap masih tumpul. Selain itu, keduanya juga dibutuhkan untuk menjadi backup oleh Romeni yang saat itu masih diragukan tampil. Untuk kami dari PSSI, kita terus mendorong supaya bisa lolos ke Piala Dunia. Karena itu, kami coba mengevaluasi dan mempersiapkannya dengan baik, kata Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Hebatnya, kedua pemain ini berhasil memberikan dampak besar untuk permainan skuad tanah air. Baik Miliano dan Zylstra tampil apik di dua laga uji coba menghadapi China Taipei dan Lebanon. Bahkan Patrick Kluivert saat itu langsung memuji dampak besar Miliano untuk lini penyerangan. Saya sudah lama menginginkannya, dia pemain hebat dan bisa membuat perbedaan, kata Kluivert. Kehadiran keduanya jadi pemantik semangat untuk para penggawa timnas lainnya. Suasana harmonis di ruang ganti bahkan disampaikan langsung oleh Rizky Ridho. Kami menyambut semuanya dengan baik di tim meski mereka belum tahu sepak bola Indonesia bagaimana. Kami berusaha meyakinkan mereka nggak perlu khawatir, ucap Ridho. Kepercayaan diri tinggi juga dilontarkan oleh Sumarji selaku manajer timnas Indonesia. Dirinya mengaku sangat optimis dengan chemistry para pemain yang semakin hari semakin bagus. Kondisi anak-anak sedang baik, semua yang baru juga sudah bisa berbaur dengan tim. Staf kepelatihan semuanya sedang serius mempersiapkan rencana dengan baik, katanya. Celana pendek pria dari Archie Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Target besar yang harus dicapai dengan generasi emas. Penambahan amunisi langsung memompa harapan para fans jelang bergulirnya ronde keempat. Dengan komposisi yang ada saat ini, timnas Indonesia nggak punya alasan untuk kembali gagal. Bahkan, Garuda Nusantara dijagokan bisa lolos otomatis tanpa halangan apapun. Apalagi, pasukan Patrick Kluivert sudah diberi mandat khusus dari Erick Thohir selaku Menpora dan Ketum PSSI. Pak Erick yang sebelumnya ogah masang target muluk, kini meminta pemain memberikan segalanya. Pernyataan ini dibocorkan langsung oleh manajer timnas Indonesia yakni Sumarji. Pak Ketum menyampaikan ini harga diri bangsa kita, makanya kita harus berjuang. Apapun harus kita lakukan dan kita perbuat demi bisa lolos ke Piala Dunia, tegas Sumarji. Target ini wajar mengingat komposisi skuad Indonesia sudah layak dijuluki generasi emas. Bahkan nilai skuad Garuda Nusantara termasuk yang tertinggi di grup B. Tercatat kesebelasan tanah air mempunyai market value 520 miliar rupiah. Hanya kalah dari pasukan Arab Saudi yang dihargai 531 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan Irak, Indonesia punya keunggulan nyaris 200 miliar rupiah. Ditambah lagi, skuad Garuda Nusantara jauh lebih berpengalaman di kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Merah Putih menjadi tim yang memainkan laga terbanyak mencapai 20 pertandingan. Namun, anak-anak Merah Putih masih dipandang sebelah mata oleh berbagai media asing. Analisis Footy Rankings menyebut Indonesia hanya punya peluang lolos langsung sebesar 5% saja. Kluivert ingin mematahkan prediksi tersebut lewat performa memukau di ronde 4. Sayangnya, harapan publik Ibu Pertiwi harus dikubur dalam-dalam. Indonesia mengawali perjalanan di ronde keempat dengan kekalahan dramatis kontra Arab Saudi. Para penggemar menyalahkan Kluivert yang dinilai salah pasang taktik. Sang pelatih mengorbankan skema 3 back yang terbukti pakem menjadi 4 back. Sejak momen ini, beberapa media menilai peluang Garuda lolos cuma sebesar 1% saja. Dan benar, pasukan Merah Putih kembali bertekuk lutut usai ditumbangkan timnas Irak. Meski bermain lebih solid, skuad Garuda justru kecolongan gol kejutan dari Zidane Iqbal. Perjuangan haru para fans Indonesia mengawal 3 tahun. 2 kekalahan di ronde keempat sekaligus mengubur mimpi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia.
Meski menyakitkan, semua pihak wajib berdiri tegak demi kehormatan dan harga diri bangsa. Para pemain wajib segera bangkit setelah keterpurukan ini. Sementara itu, para penggemar juga perlu bertindak sebagai support sistem utama seperti biasanya. Terlebih, para pendukung timnas selalu dikenal berkat loyalitas tanpa batas. Di ronde keempat saja, mereka tetap tegar mendukung Indonesia secara langsung meski perlu berjuang berdarah-darah. Pasalnya, para supporter Indonesia sempat gak diizinkan masuk ke stadion oleh petugas Arab Saudi. Alhasil, ratusan hingga ribuan supporter nyaris gagal untuk memberi dukungan dari pinggir lapangan. Tak cuma itu, Ultras Garuda juga selalu meninggalkan kesan mendalam setiap bertandang ke markas lawan. Contohnya lewat koreografi megah yang berkali-kali mengundang perhatian dunia. Sebut saja koreografi yang dipamerkan saat bertanding melawan Jepang di Suita Stadium. Tak lupa masih ada koreografi fenomenal Gundala versus Godzilla yang dipampang di GBK. Sampai-sampai kreativitas anak bangsa ini mendapat sanjungan tinggi dari media soccer di Gaze Japan. Apalagi fans terus antusias mendukung timnya sampai akhir laga meski sudah kalah telak. Para penggemar terus berkumpul dan bertepuk tangan untuk timnas Indonesia setelah laga. Berbeda dengan supporter Bahrain dan Arab Saudi yang langsung meninggalkan stadion. Seperti inilah bentuk dukungan supporter sejati yang menakjubkan. Meski begitu, dukungan para fans justru kurang dihargai oleh staf kepelatihan Indonesia. Setelah resmi tersingkir, Patrick Kluivert beserta jajarannya malah terdiam mematung di pinggir lapangan. Padahal seluruh pemain sudah bergerak mengitari stadion untuk berterima kasih dan meminta maaf. Alhasil, sikap kurang respek ini membuat tim kepelatihan Kluivert dikecam habis-habisan. Para penggemar sampai melantunkan nama Shin Tae-yong setelah bertandang ke Jeddah. Kaos distro murah meriah dengan banyak model pilihan lagi turun harga mulai dari 22 ribuan aja. Cek keranjang di bawah ini. Itulah ulasan perjuangan haru timnas Indonesia merengkuh tiket Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Faktor apa sajakah yang perlu dievaluasi PSSI demi menebus kesalahan di edisi 2030? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.